Ini ada satu hal yang menjadi apa ya, bahan diskusi yang menarik dari itu bagaimana sih menata jarak, bahwa dulu ketika kita belajar di dasarnya Ya. itu kan kita dengar dari guru tuh katanya nanti jaraknya itu antara satu, ketika dia menulis ini ya satu susunan ya, Iya, iya. ada lingkaran gitu kan, di jaraknya itu konsisten. Tapi setelah kita lihat buku Muhammad Izzat itu, dia kalau antum melihat ada di bagian syair yang satu berbaris gitu, Ya, dengan bagian tahu. akhir itu dia setelah huruf yang tinggi katakan ba alif, Ya. setelahnya itu kan ada gini nih, ada ba ha, Ya. ada tuh Ya. yang terus habis itu kecil. Iya, Mbak, kecil. Itu lebih lenggang loh ternyata. Sebenarnya itu menarik banget Tat. Kalau misalnya saya juga apa ya, pasti setuju lah kalau misalnya nanti ada orang yang buat karya tuh, Ya. misal tapi konsep secara penulisannya kayak di Seizat itu ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Cuman, nah kita misal buat yang kecilnya itu Zanun dari Syekh Zanun itu referensinya, atau yang gedenya itu dari Seizat itu. Nah, itu kayaknya asik. Kenapa saya mikirnya kayak gitu? Karena yang kecil itu kan kita harus khotrika itu, kalau teman-teman nanti sudah jauh, sudah lama belajar, sudah tahu itu, insya Allah teman-teman akan merasakan bahwa khotrika itu luar biasa itu kan. Keindahannya itu bisa dilihat ketika teman-teman sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kaligrafi semuanya dimanapun berada? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya insyaallah akan berbincang dengan seorang kaligrafer yang masih muda tentunya, kemudian punya bakat yang luar biasa. Kita sapa kali ini dengan Ustadz Ihsanuddin. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini kayaknya antum senang banget hari ini. Iya, alhamdulillah nih senang. Lagi hari-hari bahagia sehari doang. Ya. Gimana perjalanan kemarin Ustadz? Katanya antum ke Brunei ini. Ini kita sekarang di mana sih? Nah itu kita di Brunei sekarang. Ya, alhamdulillah perjalanan lancar. Ya. Senang juga, ini pengalaman yang luar biasa itu. Ya. Setiap hari apa yang dinanti-nanti akhirnya saya bisa bersama guru-guru gitu kan. Ya, alhamdulillah luar biasa lah, bahagia sekali lah, terutama ya untuk orang tua juga gitu. Ya, beliau bangga. Jadi antum bilang yang ditunggu-tunggu karena memang saya lihat dari kemarin antum kan sempat masuk ke dalam nominasi ya, kategori-kategori juara internasional yang memang belum diberi kesempatan untuk hadir diundang seperti itu ya. Tapi sekarang alhamdulillah. Dan apa yang antum rasakan setelah kemarin dapat mungkin undangan dari panitia gitu? Maksudnya apa sih something wow-nya gitu? Oh ya, cerita itu. Nah itu saya kan nggak tahu juga itu ya. Saya kaget lah. Pas waktu itu kan tidur lah. Nah bangun tidur tetap. Saya lihat HP. Wah ada notif, Isika gitu kan. Waktu langsung saya buka tuh Gmail tuh. Wah ini bener nih, selamat Anda ya keterima gitunya sebagai juara. Wah itu saya senang banget. Saya bener nggak gitu kan, itu bener nggak itu? Kaget. Langsung saya nanya-nanya tuh kan ke teman-teman yang lain, ke Ustadz Zen juga gitu kan, nanya. Oh bener Ihsan, selamat Ihsan, selamat. Oh gitu. Langsung saya ngabarin ke orang tua juga. Wih, Wilujeng gitu kan bahasa Sundanya. Selamat. Wilujeng tuh selamat nih. Iya. Saya punya teman namanya Wilujeng. Ya. Oke. Insyaallah mubarak Ustadz ya. Jadi alhamdulillah. Ya memang biasanya kalau kita dapat chat atau undangan dari panitia itu ya memang rada-rada agak nggak percaya gitu ya. Apalagi kan biasanya kan orang kalau mau resmi ya itu biasanya diberi lewat email ya kan, tapi ini lewat WhatsApp gitu kan. Cuman memang ya juga ngapain orang kurang kerjaan kalau ngebohong gitu ya. Iya betul. Oke. Antum ikut kategori apa Ustaz dalam lomba? Ini ngomong-ngomong lomba apa sih? Fisika regional apa gimana maksudnya? Ini fisika regional. Apa itu lombanya? Antar bangsa se-ASEAN. ASEAN atau Asia ya? Asia kayaknya. Iya, Asia ya. Asia ya. Antum ikut kategori apa? Saya di Wanijali, alhamdulillah. Di Wanijali ya. Ini sedikit
bukan sedikit, banyak nih, agak lebih naik lagi nih. Sebelum-sebelumnya antum dinyobain di Rik dapat Diwani seperti itu. Sekarang Diwani Jali ya? Iya, alhamdulillah. Iya, iya. Gini, yang saya lihat dari, mungkin teman-teman juga mau tahu ya, bagaimana nama antum nih sering disebut ya, sering muncul di mana-mana, flyernya juga ada di mana-mana gitu. Ya, kok bisa gitu kan? Background studinya, background di Rosah tentang khot ini gimana sih? Sehingga kita lihat yang memang kaligrafer ini sebenarnya diberi kesempatan untuk bisa men-showkan skill dari tulisan Rik'ahnya, karena memang ada wadah di situ. Asafir memberi wadah, kemudian beberapa lomba itu memberi wadah, meskipun memang Irsika Turki ya jarang ya. Akhir-akhir ini semenjak saya lihat itu setelah 2016 Irsika saya lupa ke 9 atau ke 10, habis itu sudah tidak ada lagi Rik'ah. Cuman akhir-akhirnya ada wadah nih setiap tahun bahkan. Nah ini apa sih yang bisa atau yang mendorong antum kemudian menggembleng bahasanya ya, menempa antum kemudian bisa memiliki ya kita akui memang tulisan Rik'ahnya kuat seperti itu, bahkan yang di Irak sana antum tahu siapa namanya, Hanadi ya, Hanadi orang Irak itu, perempuan itu, antum juga bisa bersaing di situ. Bisa dijelaskan mungkin gimana antum bisa latar belakang studinya? Saya studi kaligrafi ya, teman. Maksud kaligrafinya? Ya, gimana? Siap. Nah, memang latar belakang itu cukup panjang ya ceritanya. Tapi ya saya singkat-singkat aja dikit lah. Ya. Waktu itu emang setelah lulus SMA itu kan, nah itu karena udah mulai tuh suka kaligrafi ya. Nah, dari situ suatu ketika, suatu momen ada tuh sebuah acara workshop kaligrafi. Nah, di situ saya lihat tuh kan. Nah, ini pembicaranya kok Masya Allah dari luar negeri gitu kan. Syekh tuh, ada Syekh Belid, terus ada 2 muridnya. Nah, dari situlah saya, karena ingin bisa, adalah saya datang tuh sendiri ke sana. Kebetulan di Bandung juga kan. Saya seneng banget tuh karena pengisinya Syekh gitu kan, orang luar itu. Ya udah, saya datang tuh ke sana. Beliau di situ ngejelasin tentang Tahsin Kitabah. Nah, berjalan, setelah itu beliau ngejelasin koreksian satu-satu kan sama pesertanya. Nah, di situ saya gak kebetulan juga tuh ketemu guru saya yang ngajar di pondok waktu itu, Indra namanya. Nah, di situ kayak ketemu tegur sapa lah sama beliau. Itu tahun berapa nih kira-kira? Itu tahun 2018. Oh, 2018. Nah, di situ 2018 ketemu tegur sapa, saya nanya-nanya, nah bisa di sini gitu. Kenapa bisa di sini? Iya, saya belajar sana ke itu tuh Ustadz Zainuddin. Nah, itu kan yang di situ ada saya sama 2 muridnya, Ustadz Zainuddin sama Ustadz Alim Gema Alam Syah. Nah, di situ itu kan murid-murid beliau. Sebagai penerjemah juga menyampaikan ya tentang apa yang disampaikan Syekh di situ. Nah, habis ngobrol sama Indra, belajar, saya belajar di situ kan, saya belajar ke Ustadz Zain, belajar kaligrafi. Udah dengar itu dari Ustadz Indra, akhirnya ya saya itulah pengen belajar. Saya pengen belajar itu. Silahkan sana. Datang aja ke rumah. Ya udah, dari situ mulai itu. Saya datang ke rumah karena ketika ikut workshop saya di situ, saya jadi tahu tuh kaligrafi itu maksudnya nggak hanya menulis aja, karena beliau menjelaskan di situ kaligrafi itu tidak cukup hanya menulis saja gitu kan, karena harus ada gurunya juga yang jelas gitu kan, terus juga nanti detail setiap hurufnya itu harus diketahui melalui guru-guru seperti itu, dan sejarah-sejarah dan banyak lagi. Nah, dari situ tuh saya mulai semangat untuk belajar khotnya. Gitu ya. Akhirnya saya belajarlah ke Indra sampai 1 tahun tuh berjalan. Tahsin dulu 2 minggu, alhamdulillah selesai, ke rumahnya bolak-balik. Habis itu langsung tuh Rik'ah mulai itu 1 tahun sambil kuliah tuh. Oh, 1 tahun. Iya. Antum semester berapa itu? Dari semester awal tuh. 1. Iya, dari semester 1 sampai semester 2. Ya. Oh, baru selesai setahun ya? Iya, setahun tuh. Oke. Sebelum, emang luar biasa ya dari ketemu dengan Syekh dan tertarik, kemudian sebelum itu emang antum sudah menggeluti kaligrafi atau mungkin misalnya antum ikut MTQ skala apa gitu, skala kota atau apa gitu? Pernah ikut-ikut gitu atau? Kalau waktu itu belum tadi. Oh, belum. Ya, paling di pas aliyah itu. Ya. Itu udah ketemu Indra tuh pas aliyah itu, diajarin sama beliau. Oh, gitu.
gitu. Ya, artinya memang sebelum itu sudah ada ketertarikan ya. Iya. Meskipun mungkin belum segreget yang setelah ketemu Nah seperti itu, karena saya merasa waktu itu apa ya? Saya berpikir waktu itu ngambang lah belajar kaligrafi itu sebelum ikut workshop saya itu. Iya, iya, iya. Nah, ini yang menariknya nih, kalau antum sendiri, mungkin ini hanya pertanyaan sekilas ya. Tadi dikatakan bahwa belajar dengan guru ya. Kalau antum sendiri misalnya ketika menginisiatif untuk belajar sendiri dibandingkan dengan guru, apa yang membedakan antara kedua itu? Kalau antum sendiri merasakan apa? Oh, kalau yang pengalaman saya tuh ya ketika saya berpikir kayak gitu tuh kan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya saya waktu itu ketika aliyah belajar kayak gitu kan, meskipun ada yang bimbing, cuman saya nggak sampai tahu tuh kenapa si alif itu misal harus miring gitu kan, si ba itu kenapa lengkungnya harus segini, itu maksudnya nggak dijelasin sampai ke dalam-dalamnya seperti itu gitu. Karena apa ya? Mungkin itu kalau misalnya apalagi ketika saya belajar atau sebelumnya sendiri gitu kan, itu nggak tahu saya tuh pegang penanya harus kayak gimana gitu. Pegang penanya, ya. Masya Allah, memang betul ya yang antum katakan tadi bahwa belajar itu ya kalau dengan guru itu minimal seperti ada apa ya, kalau kita jalan di suatu jalan yang belum kita tahu ya, jalan di tempat gelap misalnya, maka saya menggambarkan guru itu mungkin seperti lentera lampunya ya, menerangi jalan kita lah gitu ya. Iya, betul. So putih sekali saya. Oke, ini Seth, mau minum dulu? Ya, siap, ngopi lah. Antum suka kopi apa teh nih? Kopi dan kopi ya? Iya. Soalnya saya lihat itu di Brunei sini ada satu outlet ya, yang dia ternyata kopi dan teh itu gabung. Bisa tulisannya itu di bawah kalau nggak salah ada tuh. Apa di mana tadi kemarin kita sempat lihat itu, The Coffee and Leaf Tea Leaf. Saya nggak bisa bacanya gimana lah. Yang penting daun teh gitu. Nah itu jadi kalau di Indon ya kita sering lihatnya kan kopi bener-bener kopi. Misalnya kita katakan banyak kafe-kafe di sini. Di sini ada penggabungan antara kopi dan teh itu. Keren. Gini, lanjut kepada hal yang menarik daripada Rikah ini. Karena saya lihat huruf antum ini sebagaimana keterbatasan saya melihat ya bahwa ada hal yang bikin orang tuh tertarik gitu. Padahal gini ya, ini yang sok taunya saya ya, bahwa Rikah itu banyak orang yang kalau kita berdiskusi dengan kaligrafer lain bahwa Rikah ini punya apa ya, punya bahasanya tuh monoton ya. Berbeda dengan khat Diwani Jali, Sulus, apalagi kemudian Nasakh. Karena ya kesatu mungkin dia bentuknya sederhana, kemudian nggak punya harokat juga kan, artinya nggak punya alamat dobat itu kan. Betul. Sehingga orang itu meskipun kita nggak mengklaim bahwa ini nggak ada yang suka, jangan dibilang nggak ada yang suka. Kalau saya melihat bahwa di Turki saja ada beberapa kaligrafer yang menulisnya hanya Rikah saja. Ada. Tapi setelah itu memang dia berkembang. Kufi juga, ada namanya Ustazah Asel Kojan. Ustazah Asel Kojan ini dia menulis Rikah banyak sekali gitu. Kemudian ada namanya Khatat AA kalau nggak salah. Khatat AA ya. Khatat AA itu dari Turki juga, itu menulis Rikahnya banyak. Banyak. Nah, antum sendiri melihat Hot Rikah ini, dia karakternya bagaimana sih? Artinya kok bisa atau bagaimana antum mengemas tulisan antum ini dengan karakteristik yang demikian tadi yang sudah disebutkan sedikit itu, kemudian bisa tetap dilihat enak dan tidak menjadi khot yang dibilang memang urutan termudah, tapi tidak bisa disepelekan dan tidak bisa dibilang dimudah-mudahkan. Gimana menurut antum? Kalau menurut saya sih ya, ketika belajar khot Rikah nih, memang ya, sebenarnya khot Rikah itu memang ada beberapa orang yang apa ya, ya khot Rikah itu kaku gitu kan, terus mudah lah ditulisnya gitu kan. Tetapi ketika kita pelajari terus dan kita perdalam khot Rikah gitu kan,
Maksudnya ya kita melihat buku rujukannya ya. Ya. Seizat itu yang biasa dipakai untuk sebagai rujukan dunia sekarang gitu kan untuk khotrikah secara umumnya. Nah, itu ketika kita perhatikan bukunya terus kita coba menulis dan mencoba untuk membuat dengan semirip mungkin itu. Nah, memang ketika karena di setiap orang itu kan beda-beda. Nah, saya mencoba untuk menyesuaikan dan membuat semirip mungkin dengan buku Seizat itu. Nah, ketika dicoba, meskipun nggak mirip, nah di situ saya melihat khotrikah itu ketika selesai nulis, kadang sesuai kaidah sudah benar gitu ya, menurut saya dan juga untuk setelah hasil koreksi. Tapi ketika melihat secara keseluruhan itu harus kita lihat dari supaya kita tahu keindahannya itu, kita harus melihat dari segi komposisinya, jaraknya, terus juga dari kelihatan dari segi jarak jauh itu kan, apalagi itu dari gigi sin yang kecil itu. Iya, nah itu dari minimal dari jarak berapa ya? Kalau saya mandangnya, kalau saya ketika buat karya itu mandang dari 5 meter itu minimal harus masih kelihatan si gigi sin itu, meskipun ukurannya kecil ya. Itu detail yang saya coba-coba tuh kemarin-kemarin kayak gitu. Jadi khotrikah itu ya memang mudah, tapi ketika di dalami itu kita perlu meneliti dengan seksama gitu bentuknya itu supaya kelihatan indah baik dari dekat ataupun dari jauh kayak gitu. Masya Allah. Iya. Ini ada satu hal yang menjadi bahan diskusi ya menarik di Rikah itu, bagaimana sih menata jarak. Bahwa dulu ketika kita belajar di dasarnya itu kan kita dengar dari guru itu katanya nanti jaraknya itu antara satu, ketika udah menulis ini ya satu susunan ya. Kalau baba yuhibbul aulad. Jadi baba itu nanti ada lingkaran gitu kan. Jaraknya itu konsisten. Tapi setelah kita lihat buku Muhammad Izzat itu, dia kalau antum melihat ada di bagian syair yang satu berbaris gitu, bagian akhir itu dia setelah huruf yang tinggi, katakan ba alif atau misalnya apa begitu, ha alif misalnya, setelahnya itu kan ada gini nih, ada ba ha, ada tuh yang terus habis itu kecil, ba ha kecil, itu lebih lenggang loh ternyata. Dan memang nggak konsisten juga, nggak yang seperti kita ketahui pada dasarnya. Ternyata di Rikahnya Ustaz Muhammad Izzat nih jaraknya itu kayak punya irama. Dia nggak kadang-kadang itu gimana tuh Ustaz? Yang antum paham itu? Ya itu kalau saya pahami sih memang itu luar biasa ya, karena ketika menyamain dengan irama itu tuh emang agak susah gitu. Kita harus melihat dulu bentuk kalimatnya secara keseluruhan. Kalau saya biasanya per baris-baris tuh ditulis, kita lihat tuh. Kalau misalnya meskipun hurufnya nanti kan tinggi-tinggi itu kan, nah itu kita harus bisa mengaturnya supaya ya kalau misalnya udah pas nih spasinya itu kan, tadi ada yang udah setelah alif tuh misalnya ada yang agak jauh, tapi ketika kita lihat secara keseluruhan sudah jadi itu. Misal ada yang alif tingginya itu ada 3 atau 5, terus setelah alif tingginya itu kita agak jauhkan. Tapi ketika kita sudah lihat dan secara keseluruhan kalimatnya jadi, nah itu kurang enak tuh ketika jaraknya sesuai buku misal agak jauh gitu. Nah itu biasanya saya suka ya udah geser aja, saya deketin aja gitu kan. Mana sih yang harus agak saya padatin supaya tetap seimbang gitu, meskipun yang satunya agak jauh jaraknya, kayak gitu sih. Oh, berarti di buku itu mungkin kita membacanya atau kita menafsirkannya itu dia karena komposisinya dalam satu baris itu. Iya, setelah jadi satu barisnya. Setelah jadi satu baris. Kita lihat lagi. Oh, jadi mungkin teman-teman ini nanti kalau buat Rikah itu, karena saya jujur ya di saya kan ada bait khot tuh. Kemarin diskusinya tentang itu, ini jaraknya beda gitu kan. Nah ini ternyata ya mungkin satu referensi ini bisa jadi bahan masukan ya. Nanti kita lihat satu jaraknya ada yang segini. Jadi nggak melulu di mepet-mepetin semua ya. Iya. Oh iya. Tapi secara keseluruhan secara sekilas mata itu sama semua jaraknya. Cuman ketika kita lihat secara dikit-dikit, nah itu ada yang dempet, ada yang agak jauh. Ada yang agak jauh. Nah itu poinnya di situ ya teman-teman. Nah kemudian ada lagi nih isu menarik nih, pertanyaan dari ada salah satu dari ya katakan teman-teman kita itu mengatakan
Eh, buku satu, buku dua, ya kan? Di Satu, Rikah buku ya. dua. Oh iya, Buku iya. kedua, buku satu kita mengenal dengan Syekh Yusuf Zanun ya. Iya. Kemudian yang kedua Syekh Muhammad Izzat, ya kan? Nah, ada yang mengatakan kita kalau buat karya, ya karya ini mungkin yang dimaksud karya pameran, karya koleksi pribadi, karya lomba bahkan, Iya. itu makanya buku dua atau buku satu. Nah, kemudian apakah melulu buku dua? Kalau misalnya kita buat karya itu kenapa? Apakah harus dengan buku dua? Nah, gitu. Jadi yang poinnya itu adalah kalau kita action gitu ya, sehingga orang lain melihat tulisan kita. Nah, itu buku satu, buku dua gitu. Kemudian apakah harus selalu buku dua kalau buat karya? Nah, kemudian kalau lantas memang begitu, terus fungsinya buku satu apa? Nah, kalau yang antum tahu apa nih kira-kira? Oke. Nggak, soalnya ini memang orang bisa jawab dengan pengalaman belajar dia masing-masing kan. Iya, Kita nggak tahu referensinya arahan dari Syekh atau siapa gitu kan dalam memaknai ini gitu. Oke. Gimana? Ini mah apa ya? Pandangan saya tadi. Nggak apa-apa. Ya, kita kan buka diskusi, nanti kan bisa ada yang menambahkan di kolom komentar. Iya. Oke. Kalau pandangan saya sih tentang tadi ya. Iya. Sebenarnya itu menarik banget. Kalau misalnya saya juga apa ya? Pasti setuju lah kalau misalnya nanti ada orang yang buat karya tuh. Iya. Misal, tapi konsep secara penulisannya kayak di Seizat itu ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Cuman, nah kita misal buat yang kecilnya itu Zanun dari Syekh Zanun itu referensinya, atau yang gedenya itu dari Seizat itu. Nah, itu kayaknya asik. Kenapa saya mikirnya kayak gitu? Karena yang kecil itu kan kita harus apa ya? Yang kecil itu kelihatannya harus lebih jelas gitu. Nah, karena apa goresan-goresan Seizat itu lebih jelas itu kan, lebih tegas-tegas lah kelihatannya. Jadi meskipun nanti kalau ukurannya kecil itu pasti kelihatan jelas dan mempertegas yang atas itu, meskipun yang atasnya gede gitu. Nah itu sih, itu saya kayaknya asik tuh kalau misalnya buat karya yang kayak gitu tuh, yang gedenya Izzat, Seizat referensinya, yang kecilnya itu referensinya tulisan Syekh Yusuf Zanun. Mohon maaf nih, tadi antum mengatakan yang awal yang kecilnya Muhammad Izzat, mungkin ini ya salah nyebut lah. Iya. Berarti yang kecilnya Syekh Yusuf Zanun. Iya. Yang besarnya oke. Bagaimana? Lanjut. Nah itu kalau misalnya yang tadi, terus fungsi selain yang apa buku Syekh Yusuf Zanun tuh. Iya. Kalau saya sih mendangnya kalau misalnya nggak belajar Syekh Yusuf Zanun dulu gitu, dan nanti itu akan lama tadi Izzatnya. Maksudnya saya merasakan sih ketika saya nyampein ke teman saya juga tuh yang belajar ke saya gitu. Itu kerasa gitu. Kalau misalnya nggak dari Syekh Yusuf Zanun dulu, kayak gitu. Alasannya kenapa, Ustaz? Karena kita kan awal-awal itu harus nanya dulu kan, mereka-mereka itu pernah belajar khot atau belum gitu kan. Kalau misalnya udah belajar khot, memang di Syekh Yusuf Zanunnya itu pasti akan cepat banget. Tapi kalau belum pernah di Syekh Yusuf Zanun itu memang agak lama, tapi itu apa ya, cukup lah untuk mereka belajar khot rikah tersebut di Syekh Yusuf Zanun itu, karena nanti ya akan memudahkan lah pemahamannya, maksudnya belum terlalu dalam. Memudahkannya di sini apakah hanya di Kurusan Muhammad Izzat atau bahkan nanti menulis Diwani Jali? Ada efeknya nggak kira-kira? Kalau yang pengalaman saya ada efeknya. Ada efeknya. Karena di Syekh Yusuf Zanun kita sudah apa ya, secara visual gitu kan melihat buku. Karena selama saya setahun tuh kan belajar rikah itu kan awal-awal tuh, karena itu sudah terbiasa melihat buku kan, melihat rujukan, terbiasa, tapi belum dapat. Selama setahun itu saya belum dapat tuh menulis rikah itu kayak gimana, itu kan masih agak kesulitan. Tapi setelah berjalan hampir 2 tahun, karena sering lihat buku tuh, akhirnya alhamdulillah saya merasakan itu ya, apa ya, susah lah kalau diungkapkan itu. Memang ketika rigoris itu jadi lebih enak dan terbiasa ketika melihat buku terus menulis gitu kan. Itu lebih dapat lah. Memang butuh waktu sih. Meskipun belajar awal itu lebih cepat. Seperti itu. Nah, jadi Masya Allah jawabannya luar biasa ya. Ini apa ya? Karena ada masternya ya, Khotrik aja. Jadi kita kalau pertanyaannya enggak spesifik, enggak detail nih, sayang ya teman-teman, kayak mubazir lah kata ya. Ini kemudian nih, berarti tadi yang saya tangkap bahwa
Rik'ah yang di Syekh Yusuf Zanun dan Syekh Muhammad Izzat bisa dikombinasikan ya, kita buat karya ya. Iya, kalau buat karya buat pribadi Buat tadi pribadi kata ya, Antum, ya, ya, ya. ataupun buat pameran gitu loh. Ya, 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 bisa di apa dikembangkan lah. Oke, kemudian kira-kira Antum sendiri kira-kira kedepannya kalau untuk khotrikah ini menulis khotrikah ya di mungkin katakan karir atau perkembangan Antum sendiri, apa rencana Antum dengan khotrikah ini? Kalau rencana saya di khotrikah ini ya tentunya kalau misalnya ada ada yang belajar ya saya layani gitu kan, saya terima. Kalau selain itu paling saya akan rencana ya buat karya gitu. Oh, buat karya. Kalau misalnya ya surat nggak ada yang lengkap gitu. Bisa aja kan. Bisa aja, betul. Kemarin aja Ustaz Al-Bashir itu di Sarjah nulis Ar-Rahman full diwani, pakai diwani udah full. Diwani jali diwani itu kan Ar-Rahman. Antum saya kira Al-Baqarah cukup lah. saya pernah sempat berpikiran. Ya, ya. Pernah lihat tuh ada mushaf yang nasta'lik ya. Ta'lik atau nasta'lik? Nasta'lik ya, kecil itu. Ya, itu. Saya lihat PDF-nya, Masya Allah. Luar biasa. Bisa. Nah, dari situ saya berpikir, saya bisa nggak ya nulis Quran pakai rikah gitu. Waktu itu. Mushaf rikih gitu ya. Iya. Insya Allah. Ya, berarti ada rencana tersendiri ya untuk membuat insya Allah. Katakan mahakaryanya lah ya, yang wow gitu ya, gimana ya. Oke, mungkin segitu, sebenarnya masih banyak lagi yang kita tanya nih. Ya kan, kira-kira apa gitu yang bisa kita ulik dari ulasan beliau ini terkait dengan rikah. Selebihnya nanti kalau teman-teman masih penasaran bisa komentar lah ya. Boleh. Bisa komentar bagaimana selebihnya yang mungkin belum ditanyakan gitu. Terakhir mungkin sebelum kita selesai di sesi kali ini, Antum apa yang bisa disampaikan terkait dengan saya jujur fokusnya di khotrikah nih ya. Kepada teman-teman, meskipun Masya Allah ini beliau ini sekarang masuk kategori Diwani Jali ya. Ini BTW kita mau pengumuman. Iya nih. Doakan beliau supaya juara 1 ya. Oke. Sarjana juga luar biasa ya. Dapat 2 katanya. Enggak, itu ada lagi, ada bukan saya itu. Apa pesan Antum terkait teman-teman bisa mengambil ibroh, hikmah, pelajaran dari perjalanan Antum yang sudah luar biasa ini, terkait dengan, boleh sih sebenarnya umum Antum pesan terkait khot secara umum atau secara khususnya khotrikah. Oh iya, silakan. Oke, pesannya ya untuk teman-teman semua nih, tentunya untuk pembelajar khot ya, ataupun bisa dikatakan ya ilmu yang lain lah. Nah, pertama dari saya, kalau misalnya teman-teman sudah punya keinginan untuk belajar nih, jangan sampai rasa malas itu atau motivasi belajar itu kalah dengan keinginan teman-teman dalam belajar. Misal ketika saya ingin belajar nih, belajar kaligrafi itu kan, nah jangan sampai belajar kaligrafi itu malas karena misal nggak ada teman ataupun karena kurangnya motivasi dari orang tua atau dari teman-teman. Nah, jangan sampai hal itu menghalangi gitu untuk tetap semangat belajar khot. Karena saya bisa terus semangat itu. Menurut saya itu karena saya melihat orang-orang yang lebih dulu itu, yang lain itu kalau saya nggak belajar nih, ketinggal gitu kan, malas-malasan, ya udah saya pasti ketinggalan gitu. Makanya saya motivasi saya itu, kalau saya malas itu saya ingat itu, saya ingat itu. Akhirnya ya saya berusaha untuk melawan supaya terus bisa belajar seperti itu. Nah, khususnya untuk teman-teman yang masih belajar khotrikah, tetap semangat karena khotrikah itu kalau teman-teman nanti sudah jauh, sudah lama belajar, sudah tahu itu, insya Allah teman-teman akan merasakan bahwa khotrikah itu luar biasa itu kan. Keindahannya itu bisa dilihat ketika teman-teman sudah istilahnya sudah merasakan menulis khotrikah itu mudah. Ketika teman-teman bisa merasakan menulis khotrikah itu mudah, teman-teman itu setelah belajar ya harus sering sharing-sharing dengan siapapun itu ya, baik dari guru kalian ataupun
teman-teman sebayanya gitu. Supaya kita dapat masukan-masukan atau referensi ilmu-ilmu dari siapa saja, khususnya tentang khotrika. Seperti itu. Intinya tetap semangat supaya kita terus belajar hot yang lain juga dan sampai akhir. Kayaknya nggak ada selesainya belajar hot itu ya. Ya, saya kemarin lihat dari flyernya Sakal itu dari Syekh Muhammad Syekh Yusuf Zanon apa? Al-khottu lahu bidayah wa laysa lahu nihayah. Jadi dia punya awalnya tapi nggak punya akhir. Insyaallah terima kasih Ustaz Zanon, Ustaz Ihsanuddin, bagaimana tadi insyaallah betul-betul menyadarkan kita. Dan saya mungkin menambahkan tadi antum terkait dengan malas-malas tadi. Ada satu dari pondok saya, tapi saya mungkin redaksinya nggak tahu nih sempurna benar atau tidak. Malas tertindas, lambat tertinggal, berhenti mati. Nah, itu kayaknya jelas deh. Mantap ya. Iya, satu lagi Tad. Iya. Saya lupa. Iya, kalau kita apa ya? Kalau saya itu kalau misalnya lagi nggak mood atau malas itu saya selalu ingat orang tua Tad. Salah. Iya, betul. Saya ingat orang tua. Orang tua itu lagi ngapain nih kalau ketika kita malas? Apakah mereka tidur ataupun kemana itu? Enggak kan, biasanya beliau-beliau itu masih terus memikirkan kita. Iya. Nah, ketika beliau kayak gitu, orang tua kita memikirkan orang tua kita itu enggak diam. Nah, kita juga jangan diam kayak itu. Saya mikirnya kayak gitu supaya terus semangat. Itu aja sih pesan tambahannya. Insyaallah luar biasa. Oke, terima kasih banyak pertama kepada Ustaz Ihsanuddin atas waktunya di pagi hari ini. Kemudian juga teman-teman, nanti kita berjumpa lagi di sesi lainnya dengan tentunya dengan materi atau narasumber yang lebih menarik lagi. Untuk itu kita mohon maaf kalau ada kesalahan, kita coba kita pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Ustaz. Sampai ketemu lagi, Ustaz ya. Siap. Terima kasih, Tad. Insyaallah. Lanjut. Hari ini kita kemana nih? Udah pakaian rapi kayak gini.